Hujan semakin deras, dan saat Rania mengira malam itu hanya akan menjadi malam sunyi biasa, ponsel Arman bergetar di atas meja. Sekali, dua kali, tiga kali, Rania tidak bermaksud mengintip, tapi layar menyala terang. Di layar itu tertulis sebuah nama kontak yang membuat darah Rania membeku. Rumah kedua, Arman bergerak cepat, terlalu cepat. Ia menutup layar ponsel, meraih ponselnya, dan berdiri seolah ada urusan mendadak. Klik subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi kisah-kisah manusia terbaru. Tolong tulis di komen dari daerah mana Anda berasal. Hujan turun sejak maghrib, membuat kaca jendela dapur berembun dan suara genting seperti digetuk pelan. Rania menyekat tangannya pada celemek, menyalakan kompor kecil untuk menghangatkan sup jagung yang sudah ia masak sejak sore. Aroma bawang putih dan merica memenuhi rumah, aroma yang biasanya membuatnya merasa tenang. Rumah mereka tidak besar, 2 kamar, 1 ruang tamu yang sekaligus jadi ruang makan, dan dapur sempit tempat Rania merasa paling hidup. Ia suka merapikan semuanya, suka memastikan piring tersusun simetris, meja bersih, lantai wangi. Entah kenapa, menata rumah membuatnya merasa punya kendali, padahal ada satu hal yang sejak 7 tahun pernikahan tidak pernah bisa ia kendalikan, rahimnya sendiri. Dari ruang tamu, jam dinding berdetak keras. Tuk, 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 jarum pendek mendekati angka 11. Rania menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan baru. Arman belum pulang. Sudah 3 minggu ini Arman sering pulang lewat jam 10. Alasannya sama, pekerjaan, cabang baru, audit internal, laporan harus selesai, makan malam dengan klien. Dulu Arman selalu pulang jam 7, paling telat jam 8. Bahkan kalau macet, ia akan mengirim pesan singkat, maaf telat, Nia. Kamu makan dulu ya, kadang disertai foto jalanan atau emoji konyol. Sekarang, kadang Arman baru mengirim pesan setelah Rania bertanya duluan. Rania menghela napas, mencoba menahan pikiran-pikiran yang ingin liar. Ia mematikan kompor dan memindahkan panci ke bagian yang dingin. Di meja makan, ada 2 piring, 2 gelas, 2 sendok, 2 orang, selalu 2 orang. Padahal setiap kali keluarga bertanya soal anak, mereka selalu bicara seolah Rania sendirian yang belum sempurna. Rania tuh baik, tapi kasihan ya, belum isi. Kamu harus lebih rileks, Nia. Jangan stres. Arman anak tunggal, loh. Masa nggak ada penerus? Rania hafal semua itu. Ia mengangguk, tertawa, pura-pura kuat. Tapi malam-malam seperti ini, malam ketika kursi di seberang meja kosong, membuatnya ingin bertanya, kalau memang 2 orang dalam pernikahan, kenapa beban terasa hanya ia yang menanggung? Ponselnya bergetar, nama yang muncul di layar, Arman. Rania buru-buru mengangkat. Halo, suara Arman terdengar jauh, seperti dari ruangan besar. Ada gema halus, seperti ia sedang di lobi hotel atau parkiran basement. Nia, maaf ya, aku baru kelar rapat. Ini hujannya deras. Rania melirik jendela. Hujan memang deras. Jadi pulang jam berapa? Aku, bentar lagi. Kamu jangan tungguin. Makan dulu. Rania menggigit bibir. Aku masak sup favorit kamu. Hening sepersekian detik. Ah, makasih. Nanti aku makan. Kamu istirahat dulu ya. Suaranya lembut, terlalu lembut, seperti sedang menahan sesuatu. Setelah itu Arman menutup telepon tanpa menunggu jawaban Rania. Rania menatap layar ponselnya yang gelap. Ada rasa dingin merambat dari dada ke perut. Ia mencoba mengusirnya dengan memungut piring dan memeriksa kembali sup. Jangan overthinking, kata Livia. Bukan Livia. Itu novel lain. Tapi nyatanya, nasihat orang selalu sama, jangan berpikir. Padahal berpikir itu satu-satunya cara manusia bertahan. Rania menurunkan panci sup ke meja makan. Ia duduk, menatap kursi kosong di seberang. Sup mengepul, pelan, lalu dingin perlahan seperti harapan yang dibiarkan terlalu lama. Tuk, 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 jam berdetak. Dan ketika jarum panjang tepat di angka 12, pintu rumah akhirnya terbuka. Arman masuk sambil melepas jaketnya. Rambutnya sedikit basah, tapi ia tidak terlihat seperti baru menerobos hujan, lebih seperti orang yang baru turun dari mobil yang parkir dekat pintu. Ia menutup pintu pelan, menggantung jaket rapi seperti selalu, lalu menoleh pada Rania dengan senyum yang ditata sempurna. Maaf, sayang. Rania berdiri, mendekat, memerhatikan wajah suaminya. Arman tampak normal, lelah, tapi bukan lelah yang memelas. Mata Arman jernih, tidak merah,
tidak bengkak. Tidak seperti orang yang baru selesai rapat besar. Kamu dari mana? Tanya Rania pelan. Arman menurunkan tas kerja. Kantor, rapat panjang. Kamu nggak kehujanan? Arman tertawa kecil. Aku parkir dekat. Kamu masak apa? Rania menunjuk meja makan. Sup. Arman menatap sup itu seperti menatap sesuatu yang seharusnya membuatnya senang. Ia tersenyum, lalu mencium kening Rania, cepat, ringan. Terima kasih. Rania ingin percaya. Mereka duduk makan. Arman makan beberapa sendok, memuji rasa sup, lalu berhenti. Tangannya meraih ponsel, memeriksa notifikasi, mengetik cepat, kemudian meletakkannya kembali di meja, layarnya menghadap bawah. Rania memperhatikan kebiasaan itu. Dulu Arman tidak pernah membalik ponsel. Dulu Arman bahkan sering meninggalkan ponselnya begitu saja. Sekarang ponsel itu seperti benda yang harus selalu berada dalam kendalinya. Capek? Tanya Rania. Arman mengangguk. Lumayan. Kamu akhir-akhir ini sering dinas. Kantor kamu memang segitunya. Arman mengangkat alis, seolah pertanyaan itu lucu. Ya kamu tahu, cabang baru itu ribet. Rania menatapnya. Cabang baru di mana? Arman menelan sup lagi, lalu menjawab terlalu cepat. Di luar kota. Dekat kota sebelah. Dekat kota sebelah itu, mana? Rania mencoba santai. Arman tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ya pokoknya dekat. Kamu nggak usah mikirin. Kalimat itu membuat Rania tersentak, bukan karena kasar, tapi karena asing. Arman biasanya tidak pernah berkata, nggak usah mikirin. Rania menunduk, menyendok sup, memaksa makan. Suasana sunyi. Hujan semakin deras. Dan saat Rania mengira malam itu hanya akan menjadi malam sunyi biasa, ponsel Arman bergetar di atas meja. Sekali, dua kali, tiga kali. Rania tidak bermaksud mengintip, tapi layar menyala terang. Di layar itu tertulis sebuah nama kontak yang membuat darah Rania membeku. Rumah kedua. Arman bergerak cepat, terlalu cepat. Ia menutup layar ponsel, meraih ponselnya, dan berdiri seolah ada urusan mendadak. Aku angkat dulu, katanya. Rania menatapnya, tak bisa menyembunyikan nada suaranya. Siapa itu? Arman membeku sepersekian detik, lalu ia memaksakan tawa kecil. Ah, itu, grup kantor. Anak-anak suka bercanda. Rania mengerutkan kening. Nama grupnya, Rumah Kedua. Arman mengangguk berlebihan. Iya, karena kantor kayak Rumah Kedua. Kamu tahulah. Rania ingin bertanya lagi, tapi Arman sudah berjalan cepat ke teras, menutup pintu kaca, dan mulai bicara lewat telepon. Suara Arman tidak terdengar jelas karena hujan, tapi Rania bisa melihat gerak bibirnya. Bisa melihat wajahnya, dan wajah Arman saat itu berbeda. Bukan wajah Arman yang berbicara dengan rekan kerja. Ada kelembutan, ada kepanikan kecil, seolah ia sedang menenangkan seseorang. Rania berdiri perlahan, mendekat ke pintu kaca, mencoba menangkap suara. Hanya sedikit. Iya, aku pulang, sebentar lagi aku ke sana. Rania menahan napas. Ke sana, kemana? Arman menoleh tiba-tiba, melihat Rania berdiri di balik kaca. Tatapannya tajam sesaat, lalu ia tersenyum tipis, senyum yang seperti meminta Rania kembali ke tempatnya. Rania mundur, pura-pura merapikan meja makan. Tangannya gemetar, sendok beradu dengan piring, bunyinya kecil tapi terasa keras di telinga. Arman masuk beberapa menit kemudian, sudah kembali dengan wajah netral. Ia mengusap rambutnya, duduk lagi, seperti tidak ada apa-apa. Siapa? Tanya Rania, kali ini suaranya lebih tenang. Terlalu tenang. Arman menarik napas. Itu, Pak Denny. Dia minta data besok. Rania mengangguk perlahan. Kamu mau keluar lagi? Arman menatapnya cepat. Enggak, kenapa? Rania menahan diri. Ia ingin bilang, aku dengar kamu bilang, aku ke sana. Tapi ia menelan kalimat itu. Karena ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang menakutkan. Kalau ia salah, ia jadi istri yang curigaan. Kalau ia benar, hidupnya runtuh. Arman bangkit, mencuci tangan, lalu duduk di sofa. Ia menyalakan TV, memilih kanal berita, seolah ingin terlihat normal. Rania berdiri di dapur, memandangi punggung suaminya. Punggung yang selama ini ia sandari. Punggung yang sekarang terasa menyembunyikan lorong gelap. Ia berjalan pelan ke arah kamar, pura-pura mengambil selimut, tapi matanya menangkap sesuatu di meja kecil dekat sofa. Ponsel Arman tertinggal lagi, kali ini tidak dibawa. Rania menelan ludah. Ia tidak pernah memeriksa ponsel Arman. Tidak pernah. Tapi malam ini,
nama itu menempel di kepalanya seperti tinta. Rumah kedua. Rania berdiri beberapa detik, berdebat dengan dirinya sendiri. Lalu ia mengambil ponsel itu, pelan, seolah benda itu panas. Layar terkunci. Tentu, Rania menghela napas lega sekaligus kecewa. Namun saat ia hendak meletakkannya kembali, notifikasi muncul di bagian atas layar. Hanya sekilas, cukup untuk membuat jantung Rania berhenti. Pesan baru masuk dari kontak rumah kedua. Isinya singkat, tapi menghancurkan. Ayah, Raffi udah tidur. Tapi dia nungguin. Jangan lama-lama ya. Rania membeku. Ayah, Raffi, tungguin. Rania menatap huruf-huruf itu berulang kali, seolah matanya salah membaca. Tapi tidak, itu jelas. Ayah, dan nama anak, Raffi. Rania memejamkan mata. Dadanya sesak. Udara tidak masuk. Di ruang tamu, Arman tertawa kecil melihat sesuatu di TV. Tawa ringan yang biasa, seolah tidak ada apa-apa, seolah ia tidak punya anak di luar sana yang menunggu. Rania meletakkan ponsel itu kembali seperti orang yang ketahuan mencuri. Tangannya dingin, kaki seperti tidak menapak lantai. Ia berjalan ke kamar mandi, menutup pintu, menyalakan keran agar suaranya tenggelam, lalu menatap dirinya sendiri di cermin. Wajahnya pucat, matanya bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, Rania bertanya pada pantulan dirinya. Kalau dia punya rumah kedua, aku ini rumah apa? Air matanya jatuh, 1, 2, tanpa suara. Di luar, suara TV terus berjalan. Hujan terus turun, dan Arman, suaminya yang terlalu sempurna, masih duduk santai di sofa, menunggu waktu yang tepat untuk pergi ke rumah kedua itu. Rania mengusap air matanya pelan. Ia menatap cermin lagi. Dalam hatinya, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Bukan hanya sedih, tapi curiga yang mulai menjadi tekad. Karena jika Arman punya 2 rumah, maka malam ini Rania baru menemukan satu hal. Pernikahannya adalah kebohongan yang sudah direncanakan lama. Dan Rania tidak akan membiarkan dirinya jadi rumah yang ditinggalkan tanpa jawaban. Pagi datang tanpa membawa jawaban. Rania bangun lebih dulu dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Arman yang masih terlelap. Suaminya tampak damai, seperti lelaki yang tidak menyimpan apapun. Nafasnya teratur, wajahnya tenang. Seolah semalam tidak pernah ada notifikasi. Seolah kata, ayah, tidak pernah muncul di layar ponselnya. Seolah seorang anak bernama Raffi tidak pernah menunggu. Rania menelan ludah. Ada 2 jenis kebohongan. Yang pertama adalah kebohongan yang diucapkan. Yang kedua adalah kebohongan yang dijalani setiap hari sampai terasa normal. Dan Arman menjalani kebohongan itu dengan sangat sempurna. Rania berdiri pelan, berjalan ke kamar mandi. Ia menyalakan air, membiarkan suara keran menutupi getar napasnya. Di cermin, matanya sembab, tapi tidak ada tangis besar. Tangis sudah lewat. Sekarang yang tersisa adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Kesadaran. Ia tidak bisa langsung menuduh. Tidak bisa langsung menjerit. Karena jika Arman memang menyembunyikan keluarga lain, maka ia pasti juga menyembunyikan cara untuk membalikkan semuanya. Rania harus tenang. Rania harus pintar. Ia kembali ke kamar, berpura-pura baru bangun. Arman menggeliat. Pagi, katanya dengan suara serak. Rania memaksakan senyum. Pagi. Arman duduk, mengusap wajah. Hari ini aku harus berangkat agak pagi. Rania menatapnya, jantungnya mengetuk keras. Ke kantor, Arman mengangguk cepat. Iya, ada urusan cabang luar kota. Luar kota, Rania hampir tertawa. Tapi ia hanya berkata pelan, oh kota sebelah itu. Arman berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, aku balik sore. Rania mengangguk. Jangan capek-capek. Arman mendekat, mencium keningnya. Ciuman itu seperti tanda tangan di atas kebohongan. Setelah itu Arman bersiap. Rania mengamati setiap gerakannya. Ia memakai kemeja biru muda, jam tangan, sepatu formal. Dan untuk pertama kalinya, Rania sadar. Arman berpakaian terlalu rapi untuk sekadar dinas. Ini seperti seseorang yang akan bertemu keluarga. Arman mengambil tas kerja, mengambil kunci mobil, mengambil ponsel. Lalu sebelum keluar, ia menoleh. Kamu di rumah aja ya. Nada itu terdengar biasa. Tapi bagi Rania, itu terdengar seperti perintah. Seperti pagar yang dipasang. Rania tersenyum manis. Iya, pintu tertutup, dan rumah mendadak sunyi. Rania berdiri beberapa detik, lalu ia bergerak cepat. Ia mengambil jaket,
memasukkan dompet, mengambil masker dan kacamata hitam. Tangannya gemetar saat mengambil tas. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Ia membuka aplikasi Maps. Kota sebelah. Arman selalu menyebutnya samar, tapi Rania tahu jalur mobilnya. Ia tahu gerbang tol yang biasa ia lewati. Ia tahu arah. Ia hanya tidak pernah punya alasan untuk mengikuti. Hari ini, ia punya alasan yang cukup untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Kereta yang membawa kebenaran. Rania tidak membawa mobil, terlalu mudah dikenali. Ia naik ojek online ke stasiun. Kereta menuju kota sebelah berangkat jam 9. Rania duduk di kursi dekat jendela, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ia tampak seperti perempuan biasa yang bepergian. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dadanya ada perang. Kereta bergerak, pemandangan berubah. Rumah-rumah padat berganti sawah, langit kelabu. Dan setiap kilometer terasa seperti mendekat pada sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Di kepalanya, pesan itu terus berulang. Ayah, Raffi udah tidur. Rania menutup mata. Ayah, Arman ayah siapa? Kenapa bukan ayah anaknya sendiri? Kenapa bukan ayah di rumah ini? Kereta berhenti di stasiun kota sebelah. Rania turun. Udara di sini berbeda, lebih panas, lebih asing. Ia membuka ponsel, menyalakan pelacak lokasi mobil Arman, fitur yang dulu Arman pasang sendiri dengan alasan keamanan. Ironis, Arman sendiri yang memberi alat bagi Rania untuk menemukan kebohongannya. Titik lokasi mobil Arman bergerak menuju sebuah kawasan perumahan. Rania memanggil taksi online. Ke alamat ini, Mas. Sopir mengangguk. Mobil melaju melewati jalan utama, lalu masuk ke gang-gang yang lebih sempit. Perumahan itu tidak mewah. Rumah-rumah kecil, rapi, dengan pot bunga di teras. Tempat yang tenang, tempat yang terlihat seperti tempat keluarga tinggal. Rania menelan ludah. Mobil berhenti beberapa rumah sebelum titik lokasi. Rania turun, membayar cepat, lalu berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Titik itu berhenti di depan rumah cat krem dengan pagar putih. Ada sepeda kecil bersandar di samping teras. Ada sandal anak-anak. Ada suara televisi dari dalam. Rania berdiri di balik pohon kecil di pinggir jalan. Jantungnya seperti akan meledak. Ia melihat mobil Arman terparkir rapi. Dan kemudian, pintu rumah itu terbuka. Arman keluar dari mobil. Langkahnya berubah. Tidak seperti langkah lelaki yang pulang dari kerja. Ini langkah lelaki yang pulang ke rumah. Ia mengetuk pintu. Tidak lama, pintu terbuka. Seorang perempuan muncul. Usianya mungkin akhir 20-an. Wajahnya lembut, sederhana. Rambutnya diikat asal. Ia memakai daster rumah. Perempuan itu tersenyum lebar. Mas. Satu kata itu membuat dunia Rania berhenti. Mas. Bukan Pak. Bukan Om. Mas. Panggilan yang hanya dipakai untuk suami. Arman tersenyum hangat. Hangat yang sudah lama hilang di rumah Rania. Ia masuk. Dan sebelum pintu tertutup, seorang anak kecil berlari keluar. Anak laki-laki, mungkin 5 tahun. Pipinya cubi, matanya bulat. Ia berteriak keras, "Ayah!" Rania menutup mulutnya. Arman mengangkat anak itu, memeluknya erat. Tertawa, tertawa lepas. Tertawa seorang ayah. Tawa yang tidak pernah Rania dengar di rumah mereka. Perempuan itu mendekat, mengusap kepala anak itu. Raffi, pelan-pelan, ayah capek. Ayah, ayah, ayah. Kata itu menghantam Rania berkali-kali. Rania mundur setengah langkah. Kakinya hampir lemas. Ia ingin lari. Tapi matanya tidak bisa berhenti menatap. Arman masuk membawa anak itu. Pintu tertutup, dan Rania berdiri di luar seperti hantu. Seperti perempuan yang tidak pernah ada. Menunggu di depan rumah orang lain. Rania tidak tahu berapa lama ia berdiri. 10 menit, 30. Waktu kehilangan bentuk. Sampai akhirnya ia sadar, jika ia pulang sekarang, ia hanya membawa luka. Tapi jika ia bertahan sedikit lagi, ia mungkin membawa kebenaran. Rania duduk di bangku kecil dekat pos satpam, pura-pura menunggu orang. Beberapa ibu lewat, menyapa ramah. Mau cari siapa, Mbak? Rania tersenyum kaku. Iya, nunggu saudara. Ibu itu mengangguk, lalu berlalu. Rania menatap rumah itu. Rumah kecil, rumah kedua, rumah yang ternyata benar-benar rumah. Bukan grup kantor, bukan bercandaan, rumah. Dan Arman ada di dalam. Dengan perempuan lain. Dengan anak yang memanggilnya ayah. Rania merasakan sesuatu yang aneh.
Bukan hanya marah, tapi iri. Iri pada perempuan itu, karena ia punya versi Arman yang tidak pernah Rania dapatkan. Arman yang tertawa, Arman yang hangat, Arman yang menjadi ayah. Rania menutup mata, menahan air mata. Namun tiba-tiba, pintu rumah terbuka lagi. Perempuan itu keluar membawa kantong sampah. Ia berjalan ke tong sampah di depan pagar. Rania menahan napas. Ini kesempatan. Rania berdiri pelan, pura-pura berjalan lewat. Saat perempuan itu membuang sampah, Rania memberanikan diri. Maaf. Perempuan itu menoleh. Wajahnya ramah. Iya, Mbak. Rania menelan ludah. Kamu tinggal di sini. Perempuan itu tersenyum. Iya, saya Mira. Nama itu jatuh seperti batu di dada Rania. Rania memaksakan senyum. Oh, saya Rania. Mira mengangguk. Mbak saudara siapa? Rania hampir menjawab, aku istri Arman. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata, saya, teman lama Arman. Mira membeku sebentar, lalu tersenyum. Arman. Rania mengangguk pelan. Mira tertawa kecil. Oh, Mas Arman baik banget ya. Untung saya ketemu dia. Kalimat itu, seperti pisau yang diputar perlahan. Untung ketemu dia, seolah Arman adalah hadiah. Seolah Arman bukan suami orang. Rania menelan darah dalam, hatinya, Mira, Mas Arman itu. Rania ingin bicara, ingin membongkar semuanya, tapi sebelum ia sempat melanjutkan, anak kecil itu muncul di pintu. Raffi, ia berlari ke arah Mira. Bunda, ayah nyari. Bunda, Rania membeku. Bunda, jadi Mira bukan sekadar perempuan. Dia ibu bagi anak itu. Mira mengusap kepala Raffi. Iya, nak, Bunda masuk. Raffi menatap Rania dengan mata polos. Lalu tersenyum. Tante siapa? Rania hampir menangis saat mendengar suara kecil itu. Mira tersenyum. Ini teman ayah. Raffi mengangguk seolah itu wajar. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuat jantung Rania berhenti total. Ayah bilang, tante yang satu lagi jangan sampai tahu. Dunia runtuh. Rania menatap Raffi. Tante yang satu lagi. Raffi mengangguk polos. Iya, ayah bilang kita punya rahasia. Mira membeku. Apa maksud kamu, Raffi? Raffi mengerucutkan bibir. Rahasia ayah. Rania menatap Mira. Mira menatap Rania. Dan untuk pertama kalinya, senyum Mira hilang. Ada sesuatu yang bergeser di wajahnya. Kebingungan, kecurigaan, ketakutan. Rania berbisik pelan, suaranya seperti pecahan kaca. Mira, kamu pikir Arman itu siapa? Mira mundur setengah langkah. Dia, suami saya. Rania tersenyum pahit. Dia juga suami saya. Hening. Hujan mulai turun lagi, gerimis halus. Dan di balik pintu, suara Arman memanggil. Mira. Mira menatap Rania dengan wajah pucat. Rania menatap rumah itu. Rumah kedua. Rumah yang ternyata bukan sekadar tempat. Tapi neraka yang dibangun Arman dengan 2 pintu. Dan sekarang, pintu itu mulai terbuka. Gerimis turun seperti bisikan rahasia yang tak pernah selesai. Rania berdiri kaku di depan pagar putih itu. Sementara Mira masih mematung dengan wajah pucat. Kata-kata barusan menggantung di udara, lebih berat daripada hujan. Dia juga suami saya. Kalimat itu seharusnya tidak mungkin diucapkan. Kalimat itu seharusnya hanya ada di sinetron murahan. Tapi sekarang, kalimat itu nyata. Dan Arman berada di dalam rumah, hanya beberapa meter dari mereka, memanggil nama Mira dengan suara yang tenang. Mira, suara itu seperti pisau. Mira menelan ludah. Tangannya refleks menggenggam lengan Raffi. Masuk dulu, Raffi, bisiknya cepat. Raffi menatap ibunya, lalu menatap Rania dengan mata polos yang tidak mengerti bahwa dunia orang dewasa sedang runtuh. Tante jangan marah ya, katanya tiba-tiba. Rania tercekat. Mira menarik anak itu masuk, hampir menyeretnya, lalu menatap Rania sekali lagi sebelum menutup pintu setengah. Tatapan Mira bukan tatapan musuh. Itu tatapan perempuan yang baru saja sadar ia hidup dalam kebohongan yang sama. Pintu belum tertutup rapat ketika Arman muncul di ambang. Rania melihatnya. Arman, dengan kaus santai, rambut sedikit berantakan, wajah yang jauh lebih hidup dibanding wajah yang ia bawa pulang ke rumah Rania. Arman menatap keluar, seolah mencari sesuatu. Dan matanya, hampir menangkap Rania. Rania menahan napas. Tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Ia mundur ke sisi pagar, bersembunyi di balik pohon kecil dan tembok tetangga. Jantungnya memukul begitu keras sampai ia takut Arman bisa mendengarnya.
Arman mengerutkan kening. Mira, kamu ngomong sama siapa tadi? Mira menjawab dari dalam, suaranya terdengar dipaksa tenang. Enggak, cuma ibu-ibu lewat. Arman diam sebentar. Rania menutup mata. Ia tahu suaminya. Arman selalu punya insting tajam saat sesuatu tidak sesuai rencananya. Arman melangkah keluar beberapa langkah, menatap sekitar. Rania menahan napas, menggigit bibir sampai terasa asin. Jika Arman melihatnya sekarang, jika Arman tahu ia sudah sampai di sini, maka permainan selesai. Dan Rania belum siap, bukan karena ia takut, tapi karena ia butuh lebih dari sekadar amarah. Ia butuh kebenaran utuh. Arman akhirnya masuk kembali. Pintu tertutup. Rania baru berani bernapas lagi. Namun napas itu tidak membawa lega. Hanya membawa kesadaran bahwa ia sedang berdiri di depan rumah orang lain. Yang ternyata adalah rumah suaminya sendiri. 2 perempuan, 1 kebohongan. Rania berjalan menjauh beberapa langkah, mencari tempat aman. Kakinya lemas, tapi pikirannya dipaksa tetap hidup. Ia duduk di bangku dekat pos satpam lagi, mencoba menenangkan diri. Namun tidak lama, pintu rumah itu terbuka lagi. Mira keluar, kali ini tanpa senyum. Wajahnya tegang, matanya merah seperti menahan panik. Ia berjalan cepat ke arah Rania, memastikan Arman tidak melihat. Begitu sampai, Mira berbisik tajam. Kamu, serius barusan? Rania menatapnya. Apa aku kelihatan bercanda? Mira menggigil. Enggak, ini enggak mungkin. Rania tertawa getir. Aku juga bilang begitu, sampai aku lihat anak itu memanggil dia ayah. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Mas Arman bilang dia duda. Rania mengangguk pelan. Dan Arman bilang aku satu-satunya. Mira menatap Rania lama. 2 perempuan, 2 wajah hancur, 1 laki-laki yang sama. Mira berbisik, suaranya hampir tidak keluar. Kita, sama-sama dibohongi. Rania menghela napas. Kelihatannya begitu. Mira menggertakkan gigi. Tapi aku punya buku nikah. Rania menatap tajam. Aku juga. Mira membeku. Matanya membesar. Dia nikah 2 kali. Rania menjawab lirih. Atau dia tidak pernah cerai. Gerimis makin rapat. Udara terasa dingin meski siang. Mira mundur setengah langkah. Aku harus tanya dia. Rania cepat menahan. Jangan sekarang. Mira menatap Rania dengan mata liar. Kenapa? Karena kalau kamu tanya sekarang, dia akan bohong lagi. Dia akan memutar semuanya. Mira terdiam. Rania melanjutkan, lebih pelan. Kita harus tenang dulu. Mira tertawa kecil, tapi tawanya pecah. Tenang. Kamu bilang tenang. Rania menelan ludah. Ia juga ingin menjerit. Tapi ia tahu, menjerit hanya akan membuat Arman menang. Anak itu kunci. Rania menatap rumah itu. Raffi. Mira mengikuti arah pandangnya. Anak kecil itu. Anak yang memanggil Arman ayah. Anak yang barusan bicara tentang rahasia. Rania berbisik. Anak itu tahu sesuatu. Mira menggeleng cepat. Dia cuma anak kecil. Justru karena dia anak kecil, dia jujur. Mira menatap Rania, napasnya berat. Rania melanjutkan. Dia bilang ada, tante yang satu lagi, yang tidak boleh tahu. Mira membeku. Dia pernah bilang begitu sebelumnya. Rania mengangguk. Mira menutup mata. Ya Allah. Mira berbisik seperti bicara pada dirinya sendiri. Arman sering melarang aku posting foto keluarga. Rania menoleh cepat. Apa? Mira mengangguk. Dia bilang privasi. Rania tertawa pahit. Bukan privasi. Itu pagar. Mira menggigit bibir. Dia juga selalu pergi 2 atau 3 hari setiap minggu. Rania menatapnya tajam. Dan kamu pikir itu kerja? Mira menangis pelan. Aku percaya. Rania menatap Mira. Rania juga percaya. Itulah kesamaan mereka. Kepercayaan adalah pintu masuk paling mudah untuk pengkhianatan. Arman keluar. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Arman muncul. Mira refleks mundur. Rania berdiri. Arman melihat mereka. Senyumnya muncul, tapi senyum itu kaku. Mira, kamu ngapain di luar? Mira menelan ludah. Buang sampah. Arman menatap Mira terlalu lama. Lalu matanya beralih ke Rania. Rania merasakan darahnya dingin. Arman mengerutkan kening. Kamu siapa? Pertanyaan itu terlalu teatrikal. Terlalu pura-pura. Rania ingin tertawa. Ia menatap suaminya lurus. Namun sebelum ia sempat bicara, Mira menjawab cepat. Temannya, teman kantor, Mas. Rania menoleh tajam ke Mira. Mira berbisik sangat pelan, hampir tanpa suara. Jangan sekarang. Arman tersenyum tipis. Oh,
Teman, kantor, nada suaranya dingin. Arman mendekat, mengulurkan tangan pada Rania. Saya Arman. Rania menatap tangan itu. Tangan yang sama yang menggenggamnya di altar 7 tahun lalu. Tangan yang sama yang mengusap kepala anak kecil tadi. Rania tidak menjabat. Ia hanya berkata pelan, "Saya tahu." Arman membeku sepersekian detik. Senyumnya tidak hilang, tapi matanya berubah. Ada kilatan peringatan. Seperti ular yang sadar mangsanya mulai melihat taring. Arman menarik tangannya kembali, tertawa kecil. "Maaf, maksud saya belum pernah lihat Mbak di sini." Rania menatapnya tajam. "Ya, saya juga belum pernah lihat Anda di sini." Mira menahan napas. Arman mengangguk pelan, lalu berkata santai, "Saya cuma mampir sebentar. Urusan keluarga." "Urusan keluarga." Rania ingin menamparkan. Karena keluarga yang mana? Keluarga Mira, keluarga Rania, atau keduanya? Arman menoleh ke Mira. "Ayo masuk." Mira berdiri kaku. Rania melihat Mira ragu. Arman tersenyum, tapi senyum itu mengandung ancaman halus. Mira akhirnya masuk perlahan. Arman mengikuti, tapi sebelum menutup pintu, ia menatap Rania sekali lagi. Tatapan itu jelas berkata, "Pergi," dan pintu tertutup. Mira mengirim pesan. Rania berjalan menjauh dengan langkah berat, menuju jalan utama. Tangannya gemetar. Ia memanggil taksi online. Saat ia menunggu, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Pesan singkat masuk. "Aku Mira. Tolong jangan pergi dulu. Aku harus bicara." Dia bohong sama aku juga. Rania menatap pesan itu lama. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya sedih. Ada kemarahan yang mulai terarah. Rania membalas, "Kita bicara." Tapi diam-diam. "Anak itu, kunci semuanya." Balasan cepat, "Aku takut." Rania mengetik, "Aku juga, tapi kita lebih takut kalau tetap bodoh." Kereta sore membawa Rania pulang. Ia duduk di pojok, memeluk tasnya seperti pelampung. Di kepalanya hanya ada satu wajah. Raffi. Anak kecil itu memanggil Arman ayah. Namun ada sesuatu yang mengganggu Rania sejak awal. Wajah Raffi tidak sepenuhnya mirip Arman. Matanya, bentuk hidungnya, ada kemiripan, tapi tidak kuat. Dan tiba-tiba, pesan Arman semalam teringat. Bukan pesan, nama kontak itu. Rumah kedua. Rania menatap kosong. Rumah kedua. Bukan, keluarga kedua. Bukan, istri kedua. Rumah kedua. Seolah rumah pertama bukan rumah. Seolah rumah pertama hanya kedok. Dan pikiran itu membuat Rania menggigil. Karena mungkin, Arman tidak hanya punya dua keluarga. Mungkin ia punya sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih gelap. Dan anak itu, bukan sekadar anak. Anak itu adalah alasan. Atau bahkan, sandera. Rania menatap jendela kereta yang gelap. Dalam hati ia berbisik, kalau ini baru permukaan, maka kebohongan Arman jauh lebih dalam daripada dua cincin. Malam turun seperti kain hitam yang menutup rapat segala hal yang belum sempat dijelaskan. Di rumah, Rania duduk di ujung sofa, lampu ruang tamu sengaja ia biarkan mati. Hanya cahaya dari dapur yang redup, membuat bayangan-bayangan panjang di lantai. Jam dinding berdetak, tuk, 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 setiap detik terasa seperti menunggu eksekusi. Arman belum pulang, padahal biasanya setelah mampir sebentar, Arman akan pulang sebelum maghrib. Tapi malam ini tidak, mungkin karena Arman tahu, mungkin karena Arman sedang menyusun kebohongan baru. Rania memegang ponselnya erat. Pesan Mira masih tersimpan. "Dia bohong sama aku juga." Rania menarik napas panjang. Dua perempuan, dua rumah, satu laki-laki, dan satu pertanyaan yang semakin membakar. Siapa sebenarnya aku dalam hidupnya? Rania membuka album foto pernikahannya. Foto-foto itu tampak indah. Gaun putih. Arman tersenyum. Tamu tertawa. Orang-orang mendoakan. Tapi sekarang, foto itu terlihat seperti dokumentasi sebuah penipuan. Rania menutup album dengan kasar. Ia tidak mau nostalgia, ia mau jawaban. Pukul 11 malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Lampu depan menyapu jendela, kunci berputar, pintu terbuka. Arman masuk dengan langkah pelan. Begitu melihat Rania duduk dalam gelap, Arman berhenti. "Kamu belum tidur." Suara Arman datar. Rania menatapnya lama. "Aku nungguin kamu." Arman menghela napas kecil, menggantung jaket. "Kamu kenapa?" Rania berdiri perlahan. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Arman memperhatikan itu. Ada kewaspadaan di matanya.
Rania berkata pelan. Kamu punya anak. Arman membeku. Hening. Seperti listrik mati mendadak. Rania melanjutkan, suaranya tidak meninggi. Kamu punya anak yang manggil kamu ayah. Arman menelan ludah. Kamu ngikutin aku. Itu pertanyaan pertama yang keluar. Bukan, kamu salah lihat. Bukan, aku bisa jelasin. Tapi, kamu ngikutin aku. Rania tertawa kecil, getir. Jadi benar. Arman mengusap wajahnya. Nia, jangan panggil aku begitu. Rania memotong tajam. Arman menatapnya. Rania melangkah lebih dekat. Kamu bohong sama aku. Arman diam. Rania menahan napas. Kamu bohong 7 tahun. Arman akhirnya duduk, seolah lututnya berat. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Kalimat klasik. Kalimat yang selalu dipakai laki-laki saat ketahuan. Rania menatapnya tajam. Kalau begitu jelaskan. Pelan-pelan. Karena aku pengen dengar versi kamu sebelum aku hancur total. Arman menelan ludah. Aku nggak mau kamu tahu begini. Rania tersenyum pahit. Kamu nggak mau aku tahu sama sekali. Arman memejamkan mata. Lalu ia berkata pelan. Aku punya keluarga lain. Kalimat itu jatuh seperti palu hakim. Rania merasa dadanya kosong. Ia sudah tahu, tapi mendengar pengakuan tetap seperti mati sekali lagi. Keluarga lain. Rania mengulang. Arman mengangguk, suara hampir hilang. Mira dan Raffi. Nama itu keluar begitu mudah. Seolah mereka sudah lama nyata. Rania menggertakkan gigi. Jadi aku ini apa? Arman membuka mata. Kamu istriku. Rania tertawa. Istri yang mana? Arman terdiam. Rania mendekat, suaranya pecah. Aku istri pertama atau istri kedua? Arman menunduk. Dan diam itu adalah jawaban paling menyakitkan. Pertemuan dua istri. Pagi berikutnya, Rania tidak bisa lagi menahan. Ia menghubungi Mira. Mereka sepakat bertemu di tempat netral, sebuah taman kecil dekat kantor kelurahan. Langit mendung, seolah dunia ikut menahan napas. Mira datang dengan wajah pucat. Matanya sembab. Begitu melihat Rania, Mira langsung berkata, "Aku nggak tidur semalaman." Rania mengangguk. "Aku juga." Mira duduk, tangannya gemetar. "Aku tanya Arman tadi malam." Rania menatapnya. "Apa jawabannya?" Mira menelan ludah. "Dia bilang, dia menikah duluan sama kamu." Rania membeku. "Jadi aku istri pertama." Mira melanjutkan cepat, seperti takut kata-kata itu terlalu berat. "Dia bilang kalian belum punya anak, dan dia takut kamu ninggalin dia. Jadi dia cari aku." Rania menutup mata. "Itu lebih kejam daripada sekadar selingkuh. Itu rencana." Mira menggigit bibir. "Tapi dia bilang kamu tahu dan setuju." Rania membuka mata tajam. "Apa?" Mira buru-buru menggeleng. "Aku nggak percaya, makanya aku ketemu kamu." Rania menahan napas. Arman bahkan membuat mereka saling tampak seperti pelaku, bukan korban. Rania berkata pelan. "Aku nggak pernah setuju." Mira menangis. "Aku juga nggak pernah tahu kamu ada." Rania menatap Mira lama. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Rania melihat dirinya sendiri. Perempuan yang percaya, perempuan yang dibohongi dengan senyum. Mira berbisik, "Aku punya buku nikah." Rania mengangguk. "Aku juga." Mira mengeluarkan dompetnya, mengambil foto buku nikah. Rania melihatnya. Nomor akta nikah berbeda, tanggal berbeda, tapi nama suami sama, Arman Pratama. Rania menggigil. "Dia nikah 2 kali." Mira berbisik, "Berarti dia melakukan bigami." Rania menatap kantor kelurahan di seberang taman. Dan tiba-tiba sebuah ide muncul. "Kita cek." Mira menatapnya. "Cek apa?" Rania berdiri. "Status pernikahannya." Mira ikut berdiri, wajahnya takut. "Kamu yakin?" Rania menatap lurus. "Aku lebih takut hidup dalam kebohongan. Kantor kelurahan dan kebenaran yang lebih busuk." Di kantor kelurahan, petugas awalnya enggan. "Tapi ini data pribadi." Rania mengeluarkan KTP. "Saya istri sah." Mira ikut mengeluarkan KTP. "Saya juga." Petugas itu membeku. Dua perempuan berdiri bersama, menyebut diri istri sah dari pria yang sama. Akhirnya petugas itu membuka sistem, mengetik nama Arman. Wajahnya berubah. "Ini aneh." Rania menahan napas. "Apa?" Petugas menatap mereka. Di sistem, status Arman itu belum menikah. Rania membeku. Mira terhuyung. "Apa maksudnya?" Suara Mira gemetar. Petugas mengernyit. "Tidak ada pencatatan resmi atas nama Arman Pratama." Rania merasa darahnya dingin. "Tidak mungkin. Saya punya buku nikah."
Petugas menggeleng. Buku nikah bisa dipalsukan. Mira menutup mulutnya. Jadi, selama ini, petugas melanjutkan pelan. Kalau benar begitu, kalian berdua, bukan istri sah. Rania terduduk. Dunia berputar. Jadi Arman bukan bigami. Arman lebih buruk. Arman membangun dua keluarga. Tanpa legalitas. Tanpa ikatan resmi. Tanpa konsekuensi. Mira menangis. Berarti aku cuma. Rania menatap kosong. Kita cuma korban. Petugas itu mengetik lagi. Mungkin namanya berbeda. Ada NIK. Rania mengingat NIK Arman. Ia menyebutkannya. Petugas memasukkan. Lalu wajahnya makin pucat. Ini, bukan Arman Pratama. Rania menatap tajam. Maksud Anda? Petugas berbisik. NIK ini terdaftar atas nama Arif Saputra. Mira membeku. Rania menggigil. Siapa Arif Saputra? Petugas menelan ludah. Data ini pernah ditandai dalam kasus penipuan identitas beberapa tahun lalu. Rania menatap Mira. Mira menatap Rania. Dan keduanya sadar pada saat yang sama. Mereka tidak menikah dengan Arman. Mereka hidup dengan seorang pria, yang bahkan namanya mungkin palsu. Rania berbisik, suaranya pecah. Kalau namanya palsu, Mira melanjutkan dengan ketakutan. Berarti seluruh hidupnya palsu. Rania menelan ludah. Dan pikiran itu menghantam seperti petir. Kalau Arman bukan Arman, maka siapa sebenarnya ayah Raffi? Dan lebih mengerikan lagi, apa tujuan pria itu membangun dua rumah? Hujan turun lebih deras di luar kantor kelurahan. Rania berdiri kaku. Ia tidak lagi sekadar istri yang dikhianati. Ia mungkin sedang terjebak dalam kehidupan seorang penjahat. Langit sore tampak muram, seperti ikut menahan rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Rania dan Mira keluar dari kantor kelurahan dengan langkah yang tidak sinkron. Tubuh mereka bergerak, tapi jiwa mereka tertinggal di ruangan tadi, di layar komputer yang baru saja mematahkan seluruh definisi hidup mereka. Arman bukan Arman, buku nikah mereka, mungkin palsu. Status pernikahan, tidak pernah tercatat. Dan nama yang muncul di sistem bukan nama suami yang mereka kenal. Arif Saputra. Rania merasa seperti baru sadar bahwa ia telah hidup bersama bayangan. Mira duduk di bangku pinggir jalan, menutup wajahnya. Aku nggak ngerti, suaranya pecah. Kalau dia bukan Arman, siapa dia? Rania berdiri kaku. Aku juga nggak tahu. Mira tertawa kecil, tapi tawanya seperti orang tenggelam. Aku tidur sama orang asing. Rania menelan ludah. Aku juga. Mira menatap Rania, matanya merah. Kalau dia bisa palsuin nama, dia bisa palsuin apa lagi? Pertanyaan itu menggantung seperti ancaman. Rania memejamkan mata. Jawabannya terlalu banyak, dan semuanya mengarah ke satu hal. Mereka tidak sedang menghadapi suami yang selingkuh. Mereka sedang menghadapi pria yang hidupnya dibangun dari kebohongan terencana. Rania menatap Mira. Kita harus pulang, tapi bukan untuk diam. Mira mengusap air matanya. Kita mau ngapain? Rania menarik napas panjang. Kita cari tahu siapa dia sebenarnya. Kembali ke rumah pertama. Malam itu, Rania pulang lebih dulu. Arman belum ada di rumah. Rumah terasa kosong, tapi bukan kosong biasa. Kosong seperti tempat yang pernah menjadi aman, lalu berubah menjadi panggung sandiwara. Rania duduk di kamar, membuka lemari. Ia mulai menggeledah. Bukan lagi dengan rasa bersalah, tapi dengan hak. Ia menemukan map-map dokumen, fotokopi KTP, surat kendaraan, slip gaji, semuanya atas nama Arman Pratama. Tapi sekarang Rania tahu, nama itu mungkin hanya kostum. Ia membuka laci paling bawah. Dan di sana, terselip sebuah amplop tua. Tidak rapi, seolah disembunyikan terburu-buru. Rania membukanya, isinya foto. Foto Arman, atau Arif, lebih muda. Berdiri di depan sebuah rumah yang berbeda. Di sampingnya, seorang perempuan lain. Bukan Rania, bukan Mira, dan perempuan itu menggendong bayi. Rania membeku. Ada keluarga lain sebelum mereka. Atau itu bagian dari identitas palsu. Di belakang foto tertulis tanggal, 2016. Tahun sebelum Arman bertemu Rania. Rania merasakan darahnya dingin. Ia mengambil ponsel, memotret foto itu, lalu mengirim ke Mira. Aku nemu ini. Ada perempuan lain. Balasan Mira cepat. Ya Allah, jadi kita bukan cuma dua. Rania menutup mata. Mungkin kebohongan ini bukan segitiga. Mungkin ini jaringan. Mira mulai mengingat hal-hal yang janggal. Di rumah kedua, Mira duduk di lantai kamar Raffi.
Anak itu tidur pulas, memeluk boneka dinosaurus. Mira menatap wajah anak itu lama. Raffi memanggil pria itu ayah. Tapi, apakah benar? Mira teringat sesuatu. Arman, atau Arif, tidak pernah membiarkan Mira ikut ke acara keluarga besar. Tidak pernah memperkenalkan pada teman lama. Tidak pernah ada foto pernikahan yang dipajang. Tidak pernah ada undangan resepsi. Mira dulu mengira itu karena Arman sederhana. Sekarang ia sadar, itu karena Arman tidak boleh meninggalkan jejak. Mira membuka laci, mengambil map dokumen yang Arman berikan dulu. Buku nikah, KTP fotokopi, dan satu surat yang dulu ia abaikan. Surat hak asuh. Mira membuka surat itu perlahan. Nama di sana bukan Arman. Nama itu, Arif Saputra. Mira menutup mulutnya. Jadi Arman tidak sepenuhnya menipu. Ia hanya menampilkan versi yang ingin dipercaya. Mira menatap surat itu. Ada stempel pengadilan, ada tanda tangan, dan ada nama anak, Raffi Saputra. Saputra, sama seperti Arif. Mira gemetar. Raffi, kamu siapa sebenarnya? Pertemuan diam-diam. Malam itu, Rania dan Mira bertemu lagi. Di sebuah warung kecil pinggir jalan yang sepi. Mereka duduk berhadapan, seperti dua saksi yang baru sadar mereka ada dalam kasus kriminal. Rania mengeluarkan foto perempuan lain. Mira menatapnya, wajahnya pucat. Ini siapa? Rania menggeleng. Aku nggak tahu, tapi ini sebelum aku. Mira menggenggam gelas teh hangat. Aku nemu surat hak asuh. Rania menatap tajam. Hak asuh. Mira mengangguk. Raffi, mungkin bukan anak kandungnya. Rania membeku. Jadi anak itu. Mira berbisik. Mungkin alasan kenapa dia bikin semua ini. Rania menelan ludah. Raffi bukan hanya anak kecil dalam drama perselingkuhan. Raffi adalah pusat, kunci. Mira melanjutkan, suaranya pelan. Surat itu resmi. Nama Arif Saputra ada di situ. Jadi Arif itu nyata. Rania mengangguk perlahan. Dan Arman cuma topeng. Mira menatap Rania. Kenapa dia butuh topeng? Rania terdiam. Lalu ia berkata lirih. Karena orang yang pakai banyak nama, biasanya sedang lari. Mira menggigil. Lari dari apa? Rania menatap lurus. Atau lari dari siapa? Arman mulai curiga. Di saat yang sama, Arman duduk di mobilnya. Ia menatap layar ponsel. Ada dua chat. Dari Rania, dari Mira. Keduanya lebih singkat akhir-akhir ini. Lebih dingin. Arman menyipitkan mata. Ia tidak bodoh. Ia tahu sesuatu berubah. Ia membuka aplikasi pelacak. Lokasi Rania tadi sore sempat berada di kantor kelurahan. Arman tersenyum tipis. Senyum tanpa hangat. Jadi kalian mulai main. Ia mengetuk setir pelan. Baik, ia mengambil ponsel lain. Ponsel yang tidak pernah dilihat siapapun. Menghubungi nomor tertentu. Pak, mereka mulai cari tahu. Suara di seberang menjawab singkat. Berarti waktunya dipercepat. Arman mengangguk. Iya, jangan sampai bocor. Telepon ditutup. Arman menatap gelap jalanan. Dan untuk pertama kalinya, jelas bahwa Arman bukan pria bingung yang terjebak dua cinta. Arman adalah seseorang yang menjalankan misi. Saat Rania pulang malam itu, Mira kembali ke rumahnya. Ia membuka lemari lagi. Ada satu kotak kecil yang selalu dikunci Arman. Mira dulu tidak pernah berani membukanya. Tapi malam ini, ketakutan sudah kalah oleh kebutuhan untuk tahu. Mira mengambil kunci cadangan yang ia temukan di laci dapur. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Klik, kotak terbuka, dan Mira membeku. Di dalamnya ada paspor. Bukan satu, 3 paspor. Nama berbeda, wajah sama. Arif Saputra, Arman Pratama, dan satu nama lain, Rangga Wiratama. Mira menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Lalu ia melihat amplop coklat tebal. Ia membukanya. Isinya dokumen adopsi. Dan satu kalimat yang membuat dunia Mira runtuh. Anak ini diserahkan untuk perlindungan saksi. Mira terhuyung. Perlindungan saksi. Raffi bukan anak. Raffi adalah bagian dari kasus. Bagian dari pelarian. Mira menatap paspor-paspor itu, gemetar. Dan saat itu ia sadar. Mereka tidak hanya sedang menghadapi pengkhianatan. Mereka sedang hidup bersama seorang buronan. Dan Raffi, bukan sekadar anak yang memanggil ayah. Raffi adalah alasan kenapa Arman membangun 2 rumah. Karena mungkin, ada orang yang sedang memburu mereka semua. Malam itu, Mira tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar, punggungnya bersandar pada lemari yang baru saja ia bongkar. Kotak besi kecil itu masih terbuka di depan matanya,
seperti mulut neraka yang menelan semua kepastian hidupnya. 3 paspor, 3 nama, 1 wajah, dan dokumen adopsi yang menyebut satu kalimat yang membuat darahnya beku. Perlindungan saksi. Mira menatap kamar Raffi yang gelap. Anak itu tidur pulas, tidak tahu bahwa hidupnya bukan sekadar cerita keluarga kecil. Ia memeluk boneka dinosaurus, bernapas tenang, seperti semua anak yang merasa aman di dunia. Padahal dunia sedang memburunya. Mira menutup mulutnya, menahan isak. Ya Allah, ia memegang kepalanya sendiri. Arman bukan suaminya. Arman bukan ayah kandung Raffi. Arman bukan siapa-siapa yang ia kenal. Dan sekarang, Mira tidak tahu apakah ia sedang hidup bersama penipu, atau pelaku kejahatan, atau keduanya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rania. Mira, kita harus bicara sekarang. Ini sudah bukan soal selingkuh. Mira menatap layar lama, lalu membalas cepat. Aku tahu, aku nemu paspor palsu, dan dokumen perlindungan saksi. Balasan Rania datang dalam hitungan detik. Apa? Perlindungan saksi. Raffi terlibat kasus. Mira menggigit bibir. Aku takut, Ran. Ini lebih besar dari kita. Dengar aku. Jangan sendirian. Aku ke sana. Mira mengetik cepat. Jangan. Kalau Arman tahu kita tahu, dia bisa lakukan apa saja. Hening sebentar. Lalu Rania membalas. Justru itu. Kita harus lindungi anak itu. Mira menatap Raffi. Anak itu. Kunci. Dan mungkin, alasan kenapa mereka semua belum mati. Pagi yang terlalu normal. Pagi datang dengan cara yang kejam, seolah tidak terjadi apa-apa. Raffi bangun, berlari ke dapur. Bunda, aku mau susu. Mira tersenyum kaku. Iya, nak. Ia membuat susu dengan tangan gemetar. Raffi duduk di kursi, mengayunkan kaki kecilnya. Ayah pulang kapan? Mira membeku. Ayah, Arman semalam belum pulang. Arman biasanya menginap di rumah Rania 2 hari, lalu di rumah Mira 2 hari. Pola itu sekarang terlihat seperti jadwal pelarian, bukan jadwal kerja. Mira menelan ludah. Ayah, lagi kerja. Raffi mengangguk polos. Ayah bilang kita harus jaga rahasia. Mira hampir menjatuhkan gelas. Kamu sering dengar ayah bilang begitu. Raffi mengangguk semangat. Iya, ayah bilang kalau ada orang tanya-tanya, bilang ayah kerja jauh. Mira duduk perlahan di depan anak itu. Raffi, ia mencoba lembut. Kamu tahu nggak kenapa harus rahasia? Raffi mengernyit, lalu berbisik seperti sedang main detektif. Karena ada orang jahat. Mira menelan ludah. Orang jahat. Raffi mengangguk. Ayah bilang orang jahat mau ambil aku. Mira menutup mulutnya. Jadi benar, Raffi bukan anak biasa. Ia disembunyikan. Dan Arman, bukan sekadar suami yang punya 2 rumah. Ia penjaga, atau penculik, atau keduanya. Rania datang membawa ketakutan baru. Siang itu, pintu rumah Mira diketuk cepat. Mira mengintip dari jendela. Rania, wajahnya pucat, napasnya berat. Mira membuka pintu pelan. Kamu gila datang ke sini. Rania masuk cepat. Aku nggak bisa diam. Mira menutup pintu rapat. Rania menatap Raffi yang sedang menonton kartun. Anak itu menoleh. Matanya bulat. Tante. Rania menahan napas. Rania jongkok perlahan. Halo, Raffi. Raffi tersenyum manis. Tante yang satu lagi. Rania memejamkan mata sebentar. Kalimat polos itu seperti pukulan. Mira berbisik. Dia tahu ada tante lain. Rania mengangguk. Mira, kita harus bawa dia pergi. Mira gemetar. Pergi kemana? Rania menarik napas. Ke tempat aman. Polisi. Lembaga perlindungan. Mira menatap Rania seperti menatap orang nekat. Kamu yakin polisi bisa dipercaya? Kalau ini perlindungan saksi, berarti ada kasus besar. Rania terdiam. Benar, kasus besar berarti musuh besar. Dan musuh besar berarti, mereka bisa ada di mana-mana. Arman pulang dengan wajah berbeda. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Mira dan Rania membeku. Arman masuk. Tidak seperti biasanya. Wajahnya tegang. Langkahnya cepat. Matanya langsung menyapu ruangan. Dan berhenti pada Rania. Senyum Arman muncul. Tapi itu bukan senyum hangat. Itu senyum predator. Wah, nada suaranya pelan. Lengkap. Rania berdiri. Arman menatap Mira. Kamu undang dia. Mira gemetar. Aku. Arman memotong. Kalian berdua ketemu. Rania mengangkat dagu. Kita tahu semuanya. Arman tertawa kecil. Tahu. Ia melangkah mendekat. Kalian baru tahu permukaan. Mira menelan ludah. Siapa kamu sebenarnya? Arman berhenti.
Matanya tajam. Nama itu tidak penting. Rania menggertakkan gigi. Arif, Rangga, Arman. Arman menatap Rania lama, lalu berkata dingin, kalian seharusnya tidak cari tahu. Mira merasakan tubuhnya dingin. Raffi itu siapa? Arman menoleh pada anak kecil itu. Raffi menatap ayah palsunya dengan polos. Arman melembutkan suara tiba-tiba. Raffi, masuk kamar dulu ya. Raffi menurut. Begitu pintu kamar tertutup, wajah Arman kembali gelap. Raffi adalah alasan kalian masih hidup. Kalimat itu membuat udara hilang. Rania berbisik, apa maksudmu? Arman mendekat. Kalau bukan karena anak itu, kalian sudah lama jadi masalah yang disingkirkan. Mira menutup mulutnya. Jadi kamu ancam kami. Arman tersenyum tipis. Aku cuma jujur. Pengakuan yang lebih gelap dari perselingkuhan. Rania menatap. Arman tajam. Kamu penculik. Arman tertawa pendek. Penculik. Ia menggeleng. Dia anak saksi kunci dalam kasus korupsi besar. Mira membeku. Arman melanjutkan. Ayah kandungnya dibunuh. Rania terhuyung. Mira menangis pelan. Arman menatap mereka tanpa emosi. Aku dibayar untuk menjaga dia sampai proses selesai. Rania berbisik. Dibayar oleh siapa? Arman mendekat. Oleh orang yang lebih kuat dari kalian. Mira menggigil. Lalu kenapa kamu menikahi kami? Arman diam sebentar, lalu berkata pelan. Karena aku butuh 2 rumah. Kalau satu rumah terendus, aku punya tempat lain. Rania menatapnya dengan mata penuh api. Kami bukan rumah. Kami manusia. Arman tersenyum sinis. Kalian memilih percaya. Kalimat itu menusuk. Mira menangis. Aku cinta kamu. Arman menatap Mira dingin. Cinta tidak ada dalam kontrak. Anak itu mendengar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Raffi berdiri di sana. Matanya basah. Ayah, aku orang jahat. Semua membeku. Arman menatap Raffi. Wajahnya berubah sedikit. Ada sesuatu, hampir seperti rasa bersalah. Arman berlutut. Tidak, nak. Raffi menangis. Kenapa tante nangis? Mira ingin memeluk anak itu. Rania juga. Namun Arman berdiri cepat. Cukup. Nada suaranya tajam lagi. Kalian berdua, jangan lakukan apa-apa bodoh. Rania menatapnya. Kamu pikir kami akan diam? Arman mendekat, suaranya rendah. Kalian tidak punya pilihan. Ia menatap Mira. Kalau kalian lapor, orang-orang itu akan datang. Ia menatap Rania. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan pada saksi. Hening. Ancaman itu bukan hanya untuk mereka. Tapi untuk Raffi. Arman mengambil jaket. Sore ini aku bawa Raffi pergi sebentar. Mira membeku. Pergi kemana? Arman menatap tajam. Tempat aman. Rania berbisik. Atau tempat kamu hilangkan jejak. Arman tersenyum dingin. Kalian boleh ikut kalau mau. Lalu ia menambahkan pelan. Tapi kalau kalian ikut, kalian tidak akan bisa kembali. Setelah Arman masuk kamar mengambil Raffi, Mira menatap Rania dengan wajah hancur. Kita harus selamatkan dia. Rania mengangguk. Kita selamatkan diri kita juga. Mira berbisik. Kalau kita lawan dia, kita mati. Rania menatap pintu kamar. Kalau kita diam, kita mati pelan-pelan. Mira menggenggam tangan Rania. Untuk pertama kalinya, mereka bukan 2 istri. Mereka bukan rival. Mereka adalah 2 perempuan yang sama-sama dijadikan tempat singgah oleh seorang pria yang hidupnya penuh darah dan kebohongan. Dan mereka tahu satu hal. Babak selanjutnya bukan lagi drama rumah tangga. Ini thriller. Dan anak kecil itu adalah kunci yang menentukan siapa yang akan hidup. Dan siapa yang akan hilang. Pagi itu udara terasa berat. Bukan karena cuaca, tapi karena ancaman yang menggantung di atas kepala mereka bertiga. Arman berdiri di depan cermin, merapikan kemeja seperti lelaki yang akan pergi bekerja biasa. Namun bagi Rania dan Mira, setiap gerakannya sekarang tampak seperti persiapan pelarian. Raffi duduk di sofa, memeluk tas kecil berisi baju ganti. Anak itu tidak mengerti sepenuhnya. Ia hanya tahu ayahnya berkata mereka harus pergi ke tempat aman. Mira menahan tangis, berdiri di dekat pintu. Kamu mau bawa dia kemana? Suaranya gemetar. Arman memasang jam tangan. Sudah kubilang, tempat aman. Rania menatap tajam. Atau tempat kamu menghilangkan jejak. Arman menoleh perlahan. Matanya dingin. Kalian terlalu banyak nonton film. Rania maju selangkah. Ini hidup kami. Arman tersenyum tipis. Hidup kalian. Kalian masih hidup karena aku. Kalimat itu membuat Mira menggigil. Raffi menatap mereka dengan mata bingung. Ayah, tante marah.
Arman melembutkan suara sejenak. Enggak, nak. Kita cuma buru-buru. Lalu Arman mengangkat tas Raffi. Ayo, Mira refleks memegang tangan anak itu. Raffi jangan pergi. Arman berhenti. Wajahnya berubah tajam. Mira, satu kata itu terdengar seperti peringatan. Mira melepaskan pelan, air matanya jatuh. Rania menahan napas. Arman menatap keduanya. Kalian boleh ikut. Rania membeku. Tapi kalau ikut, kalian masuk ke dunia yang kalian gak akan bisa keluar. Lalu Arman membuka pintu, dan pergi, membawa anak itu, meninggalkan dua perempuan yang kini berdiri di ambang keputusan hidup dan mati. Dua perempuan, satu keputusan. Begitu suara mobil Arman menghilang, Mira langsung ambruk di lantai. Aku nggak bisa kehilangan dia. Rania berlutut di sampingnya. Kita nggak akan kehilangan dia. Mira menangis. Rania, dia bukan anakku, tapi aku udah sayang. Rania mengangguk pelan. Itulah yang dia manfaatkan. Mira menatap Rania. Kita harus ke polisi. Rania terdiam. Polisi. Kata itu terdengar seperti jalan keluar. Tapi juga seperti pintu ke bahaya baru. Arman bilang ada orang-orang kuat. Kalau benar ini perlindungan saksi, maka polisi bisa jadi penyelamat. Atau bagian dari permainan. Rania menggenggam tangan Mira. Kita nggak bisa asal lapor. Mira menatap tajam. Terus kita ngapain? Diam. Rania menggeleng. Kita ikuti dulu. Mira membeku. Kita kejar Arman. Rania mengangguk. Kita cari tahu dia bawa Raffi kemana. Mira menelan ludah. Itu gila. Rania menatapnya. Lebih gila kalau kita biarkan anak itu hilang. Mira menghapus air mata. Dan untuk pertama kalinya, ia mengangguk. Baik. Mengejar bayangan. Rania dan Mira naik mobil sewaan. Rania memegang ponsel, membuka aplikasi pelacak lokasi mobil Arman. Titik itu bergerak cepat keluar kota. Dia ke arah tol, bisik Rania. Mira menggenggam dashboard. Kemana dia bawa Raffi? Rania tidak menjawab, karena ia juga tidak tahu. Mereka mengikuti dari jauh. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Seperti dua perempuan yang baru belajar menjadi pemburu dalam permainan yang bukan mereka pilih. Mobil Arman keluar dari tol, masuk ke jalan kecil menuju pinggiran kota. Daerah yang semakin sepi, rumah-rumah semakin jarang, dan akhirnya, Arman berhenti di depan sebuah bangunan tua. Seperti kantor lama, pelang di depannya hampir pudar, tapi masih terbaca. Yayasan Perlindungan Anak. Mira menutup mulut. Dia, bawa Raffi ke yayasan. Rania menatap tajam. Atau dia menyerahkan dia. Mira gemetar. Kalau dia serahkan, kita nggak akan lihat dia lagi. Rania membuka pintu mobil. Ayo, tempat aman atau penjara. Mereka masuk perlahan. Di dalam, suasana sepi. Terlalu sepi untuk sebuah yayasan anak. Lorong panjang, lampu putih dingin. Tidak ada suara anak-anak. Hanya langkah kaki mereka sendiri. Mira berbisik. Ini tempat apa sebenarnya? Rania menelan ludah. Mereka melihat Arman di ujung lorong, bicara dengan seorang pria bersetelan hitam. Pria itu tinggi. Wajahnya tidak ramah. Arman menyerahkan map coklat. Pria itu membuka, memeriksa, lalu mengangguk. Rania menahan napas. Map, dokumen, transaksi. Mira menggigil. Dia jual anak itu. Rania berbisik. Atau dia serahkan sesuai kontrak. Mira hampir maju, tapi Rania menahan. Tunggu. Pria bersetelan hitam itu menatap Raffi. Raffi memegang tangan Arman erat. Ayah, kita mau kemana? Arman berjongkok. Raffi, kamu harus ikut om ini sebentar. Raffi membeku. Tapi aku mau sama ayah. Arman menatap anak itu lama. Ada sesuatu di wajahnya. Seperti konflik kecil, tapi kemudian ia mengeras. Kamu harus. Raffi mulai menangis. Mira menutup mulutnya. Ia tidak tahan. Ia melangkah maju. Berhenti. Suara Mira menggema di lorong. Arman membeku. Pria bersetelan hitam menoleh tajam. Raffi langsung berlari ke Mira. Bunda. Mira memeluknya erat. Rania berdiri di samping, napas memburu. Arman menatap Mira dengan mata gelap. Kamu ngikutin aku. Mira menangis. Kamu mau bawa dia kemana? Pria bersetelan hitam melangkah maju. Siapa kalian? Arman menjawab dingin. Mereka tidak penting. Rania menatap pria itu. Kami penting bagi anak itu. Pria itu tersenyum tipis, dingin. Anak itu bukan milik kalian. Kalimat itu membuat darah Rania membeku. Mira memeluk Raffi lebih erat. Dia anakku. Pria itu tertawa kecil.
Secara hukum, tidak. Arman menatap Rania. Kalian lihat, ini yang aku maksud. Dunia ini bukan soal perasaan. Rania menggertakkan gigi. Ini soal kemanusiaan. Arman mendekat, suaranya rendah. Ini soal bertahan hidup. Wasiat yang mengikat. Pria bersetelan hitam membuka map itu. Ia mengeluarkan selembar dokumen. Kalian harus tahu, katanya pelan. Anak ini berada dalam perlindungan saksi karena ayah kandungnya meninggalkan wasiat. Mira membeku. Wasiat. Pria itu mengangguk. Ayah kandung Raffi adalah saksi utama kasus korupsi besar. Sebelum dibunuh, dia menulis wasiat. Rania menahan napas. Isinya, pria itu menatap Arman. Jika sesuatu terjadi padanya, anaknya harus disembunyikan. Tidak boleh jatuh ke tangan keluarga besar. Mira berbisik. Keluarga besar. Arman menghela napas. Paman-pamannya. Rania menatap tajam. Jadi, keluarga Raffi sendiri yang mengincar dia. Pria itu mengangguk. Mereka ingin menguasai harta dan membungkam saksi terakhir. Mira menangis. Ya Allah. Rania menggigil. Jadi musuhnya bukan orang asing. Musuhnya darah sendiri. Arman menatap Rania dan Mira. Aku dibayar untuk menjaga dia. Rania menatap tajam. Tapi kenapa dua rumah? Kenapa dua perempuan? Arman terdiam. Pria bersetelan hitam menjawab menggantikan. Karena perlindungan saksi butuh kedok keluarga normal. Mira membeku. Kedok. Pria itu tersenyum tipis. Kalian berdua adalah kedok. Kalimat itu seperti tamparan. Rania merasa mual. Jadi pernikahan mereka hanya properti. Pria itu melanjutkan, membuka halaman terakhir dokumen. Dan ada satu hal lagi. Rania menatap. Pria itu menunjuk tanda tangan. Perlindungan saksi ini sekarang terdaftar atas nama. Rania membeku saat melihatnya. Rania Ayu. Mira menatap. Apa? Rania gemetar. Kenapa namaku? Arman menatapnya, wajahnya dingin. Karena kamu yang paling bersih. Kamu yang paling dipercaya. Kamu rumah pertama. Rania mundur. Jadi kamu pakai namaku. Arman mengangguk. Kalau mereka cari, mereka akan cari kamu. Mira menjerit. Kamu gila. Arman menatap tajam. Tidak, aku bertahan hidup. Rania berbisik, hancur. Jadi aku bukan istri. Aku tameng. Hening. Dan di lorong itu, Rania sadar. Ia sudah masuk terlalu jauh. Namanya sudah tercatat. Ia bukan hanya korban pengkhianatan. Ia sekarang bagian dari kasus. Bagian dari permainan orang-orang kuat. Dan jalan keluar, mungkin sudah tertutup. Lorong yayasan itu terasa semakin sempit. Udara seperti menekan dada. Rania berdiri kaku dengan satu fakta yang baru saja menghantamnya lebih keras daripada pengkhianatan Arman manapun. Namanya tercatat dalam dokumen perlindungan saksi. Namanya, bukan Mira, bukan Arman, Rania Ayu. Seolah seluruh hidupnya memang sudah dipilih sejak awal untuk menjadi tameng. Rania menatap Arman dengan mata basah tapi tajam. Kamu pakai namaku. Arman tidak tampak menyesal. Ia hanya tampak lelah. Aku butuh nama yang bersih. Mira memeluk Raffi lebih erat. Kamu bilang kamu jaga dia. Mira menangis. Tapi kamu hancurkan kami. Pria bersetelan hitam itu menutup map. Cukup, nada suaranya datar, seperti orang yang terbiasa mengakhiri percakapan tanpa perdebatan. Anak itu harus dipindahkan. Sekarang, Raffi menatap Mira, ketakutan. Bunda, aku nggak mau. Mira menggeleng keras. Tidak, aku nggak akan serahkan dia. Rania maju selangkah. Kalau kalian benar melindungi dia, kenapa semua harus pakai kebohongan? Pria itu menatap Rania lama. Kebohongan adalah cara paling aman untuk bertahan. Rania tertawa getir. Bertahan untuk siapa? Untuk kalian. Arman menatap Rania tajam. Untuk dia. Ia menunjuk Raffi. Raffi menggigil. Rania menelan ludah. Di tengah semua kekacauan ini, anak kecil itu tetap pusatnya. Pulang dengan dunia yang berbeda. Mereka akhirnya meninggalkan yayasan itu dengan kesepakatan rapuh. Raffi sementara kembali bersama Mira. Arman akan mengurus perpindahan resmi. Dan Rania harus diam, karena namanya sudah tercatat. Di perjalanan pulang, mobil terasa seperti peti mati berjalan. Tidak ada yang bicara. Raffi tertidur di pangkuan Mira karena lelah menangis. Mira mengusap rambut anak itu, air matanya jatuh pelan. Rania menatap keluar jendela. Lampu jalan tampak seperti garis-garis panjang. Ia merasa hidupnya sudah bukan miliknya lagi. Saat sampai di rumah Mira, Arman berdiri di depan pintu. Ia menatap Rania. Kamu pulang. Rania menatapnya dingin.
Ke rumah yang mana? Arman tidak menjawab. Mira memotong dengan suara pecah. Arman, cukup. Jangan datang lagi malam ini. Arman menatap Mira. Aku harus pastikan kalian aman. Mira tertawa getir. Kamu sumber bahaya itu. Arman terdiam. Lalu ia pergi. Mobilnya menghilang dalam gelap, meninggalkan 2 perempuan dan 1 anak kecil dalam rumah yang kini terasa seperti tempat persembunyian. Pengakuan yang menghancurkan Mira. Malam itu Mira muntah. Awalnya ia mengira hanya karena stres. Tapi muntah itu datang lagi. Dan lagi. Rania menatapnya cemas. Mira, kamu sakit. Mira duduk di lantai kamar mandi, tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu. Rania mengambil segelas air. Mira menatap air itu lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan. Rania menatapnya. Mira menelan ludah. Aku telat. Rania membeku. Telat apa? Mira menatap kosong. Haid, hening. Rania merasa udara hilang. Mira berbisik. Aku, mungkin hamil. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Rania menutup mulutnya. Di tengah semua kekacauan ini, kehidupan baru muncul. Atau mungkin, jebakan baru. Mira menangis. Aku nggak mau anak ini lahir dalam kebohongan. Rania memegang bahunya. Kamu yakin? Mira mengangguk lemah. Aku tahu tubuhku. Rania menelan ludah. Kalau Arman tahu, Mira memotong cepat. Dia akan pakai ini. Air matanya jatuh deras. Dia akan bilang aku alasan dia bertahan. Dia akan jadikan bayi ini alat. Rania menggigil, karena ia tahu itu benar. Arman selalu menjadikan manusia sebagai fungsi. Sebagai kedok, sebagai tameng. Arman datang membawa kebohongan baru. Keesokan paginya Arman datang. Wajahnya tenang, seolah semalam tidak ada apa-apa. Ia membawa makanan, susu, obat, seperti suami perhatian. Mira menatapnya dingin. Apalagi, Arman menghela napas. Aku cuma mau pastikan Raffi baik. Rania berdiri di sudut, menatap tanpa suara. Mira berkata pelan, aku hamil. Kalimat itu membuat Arman membeku. Matanya menajam. Yakin? Mira tertawa pahit. Kamu peduli. Arman mendekat, suaranya rendah. Ini rumit. Mira menjerit. Semua sudah rumit sejak kamu masuk hidupku dengan nama palsu. Raffi menatap dari sofa, ketakutan. Arman menahan napas. Lalu, untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Bayi ini, bisa jadi masalah. Rania membeku. Masalah. Bukan anak. Masalah. Mira menangis. Jadi kamu nggak mau. Arman diam. Dan diam itu menjawab semuanya. Tekanan dari keluarga besar. Sore itu, telepon rumah Mira berdering. Nomor tidak dikenal. Mira mengangkat dengan tangan gemetar. Halo, suara pria tua terdengar di seberang. Kami mencari Raffi. Mira membeku. Siapa ini? Keluarga. Satu kata itu membuat darah Mira dingin. Kami tahu dia ada dengan kalian. Mira menatap Rania panik. Suara itu melanjutkan. Serahkan anak itu baik-baik, atau kalian akan menyesal. Telepon ditutup. Mira menjatuhkan ponsel. Rania langsung berdiri. Mereka sudah tahu. Mira gemetar. Mereka datang. Rania menelan ludah. Arman benar. Orang-orang itu nyata. Bukan ancaman kosong. Dan sekarang, mereka bukan hanya mengincar Raffi. Mereka mengincar siapapun yang berdiri di dekatnya. Termasuk bayi dalam kandungan Mira. 2 perempuan, 1 pilihan. Malam itu, Rania dan Mira duduk di kamar. Raffi tidur di antara mereka. Mira memegang perutnya pelan. Rania menatapnya. Kita harus pergi. Mira berbisik. Kemana? Rania menatap gelap jendela. Tempat yang bahkan Arman gak tahu. Mira menelan ludah. Kalau kita pergi, kita jadi buronan. Rania mengangguk. Kalau kita tinggal, kita jadi korban. Mira menangis pelan. Rania menggenggam tangannya. Kita bukan rumah singgah lagi. Kita bukan kedok. Kita ibu. Mira menatap Rania. Ibu. Rania menatap Raffi. Untuk dia. Lalu menatap perut Mira. Dan untuk bayi itu. Mira terisak. Dan untuk pertama kalinya, Mira tidak merasa sendiri. Di luar rumah, di dalam mobil gelap, Arman duduk sendirian. Ia menatap layar ponselnya. Pesan masuk dari nomor rahasia. Mereka sudah mulai mencari anak itu. Waktu kita habis. Arman mengetik cepat. Aku tahu. Balasan datang. Kalau anak itu jatuh ke tangan mereka, kamu juga selesai. Arman menatap rumah Mira dari kejauhan. Di dalam ada Raffi, ada Mira, ada Rania, dan sekarang, ada bayi.
Arman mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Kebohongan yang ia bangun untuk melindungi diri sudah berubah menjadi jebakan yang menelan semua orang. Dan ia tidak lagi memegang kendali penuh. Karena dua perempuan itu akhirnya bersatu. Dan orang-orang di luar sana mulai mendekat. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur. Rumah kecil Mira terasa seperti kotak sempit yang dikepung ketakutan. Setiap suara dari luar, motor lewat, pintu tetangga dibuka, langkah kaki di gang terdengar seperti ancaman. Rania duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Mira duduk di sisi lain, memeluk bantal, tangannya sesekali menyentuh perutnya yang masih datar tapi terasa berat oleh kenyataan baru. Di antara mereka, Raffi tertidur di sofa, pipinya basah bekas tangis. Anak kecil itu tidak tahu bahwa hidupnya sedang diperebutkan. Ia hanya tahu ia ingin bersama Bunda dan Ayah. Padahal ayahnya sendiri adalah kebohongan yang berjalan. Rania memecah keheningan. Kita pergi besok pagi. Mira menatap cepat. Kemana? Rania menarik napas panjang. Keluar kota, ke rumah bibiku di daerah pesisir. Mira menggeleng pelan. Itu jauh. Justru itu. Mira menggigit bibir. Kalau Arman tahu. Rania menatap Mira tajam. Arman tidak boleh tahu. Hening. Kalimat itu seperti keputusan perang. Mira menelan ludah. Kita kabur dari dia. Rania mengangguk. Kita kabur dari semuanya. Mira menatap Raffi. Kalau mereka menemukan kita, Rania berbisik. Kalau kita tetap di sini, mereka lebih mudah menemukan. Mira memejamkan mata, air mata jatuh pelan. Aku nggak pernah bayangin hidupku begini. Rania tersenyum pahit. Aku juga. Aku pikir masalah terbesarku cuma jadi istri yang nggak bisa punya anak. Mira menatapnya. Rania melanjutkan lirih. Ternyata masalah terbesarku adalah menikah dengan pria yang bahkan namanya bukan namanya. Persiapan pelarian. Pagi buta, sebelum matahari muncul, Rania sudah berdiri di dapur. Ia memasukkan pakaian Raffi ke dalam tas. Mira memasukkan dokumen penting, surat hak asuh, paspor palsu yang ia temukan, dan foto-foto bukti. Mira berbisik, kita kayak penjahat. Rania menjawab pelan, kita bukan penjahat, kita saksi. Kata itu membuat Mira menggigil. Saksi, kalau mereka saksi, maka ada orang yang ingin mereka diam. Raffi bangun dengan mata mengantuk. Bunda, kita mau pergi. Mira tersenyum lemah. Iya, nak, jalan-jalan. Raffi tersenyum polos. Liburan. Rania hampir menangis. Anak itu masih bisa mengira semuanya liburan. Padahal ini pelarian. Mira mengusap kepala Raffi. Kamu harus nurut ya. Raffi mengangguk. Ayah ikut. Mira membeku. Rania cepat menjawab. Ayah, menyusul. Raffi tersenyum. Oke. Mira menatap Rania dengan mata basah. Kebohongan kecil untuk menyelamatkan anak dari ketakutan. Ironis, mereka membenci kebohongan. Tapi tetap harus memakainya untuk bertahan. Arman muncul di ambang pintu. Saat mereka hampir keluar, pintu depan diketuk. 3 kali, pelan, tapi cukup membuat darah Rania berhenti. Mira menatap Rania panik. Rania berbisik, jangan buka, ketukan lagi. Lalu suara Arman terdengar. Mira, buka. Mira gemetar. Raffi berdiri, matanya berbinar. Ayah. Mira refleks menahan anak itu. Raffi, tunggu. Arman mengetuk lagi. Mira, aku tahu kalian di dalam. Rania menelan ludah. Arman terlalu cepat tahu. Berarti mereka diawasi. Rania melangkah ke pintu, membuka sedikit rantainya. Arman berdiri di luar, wajahnya tegang, matanya tajam. Kalian mau kemana? Rania tidak menjawab. Arman menatap tas di tangan Mira. Kalian kabur. Mira berkata pelan. Kami mau selamat. Arman tertawa kecil, tanpa humor. Selamat dari siapa? Rania menatap lurus. Dari kamu. Arman membeku sepersekian detik. Lalu suaranya menjadi dingin. Kalian gak ngerti apa yang kalian lakukan. Rania membuka rantai pintu. Justru sekarang aku ngerti. Arman masuk tanpa izin. Rumah kecil itu mendadak terasa lebih sempit. Arman menatap Raffi. Anak itu langsung berlari memeluknya. Ayah. Arman memeluk anak itu, tapi pelukannya tidak lama. Seperti orang yang harus memilih antara perasaan dan rencana. Arman menatap Mira. Kalian gak bisa bawa dia pergi. Mira menggigil. Kenapa? Arman mendekat, suaranya rendah. Karena mereka sudah tahu lokasi ini. Rania membeku. Apa? Arman menghela napas keras. Keluarga besar itu, mereka punya orang.
Mira menangis. Terus apa yang harus kita lakukan? Arman menatap Rania. Kalian ikut aku. Rania tertawa pahit. Ke rumah kedua, ke rumah ketiga. Arman menggertakkan gigi. Ke tempat aman. Rania menatap tajam. Aku nggak percaya lagi sama definisi aman versi kamu. Mira memilih berdiri bersama Rania. Arman menatap Mira. Mira, kamu hamil. Kamu nggak boleh stres begini. Mira membeku. Rania menoleh tajam. Arman melanjutkan. Kalau kamu ikut aku bisa lindungi kalian. Mira tertawa getir. Kamu lindungi. Kamu bahkan gak bisa jujur soal nama kamu sendiri. Arman terdiam. Mira melangkah maju, suaranya pecah tapi tegas. Aku gak akan jadi rumah singgahmu lagi. Rania menatap Mira. Mira menggenggam tangan Rania. Kita pergi. Arman menatap mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, Arman terlihat kehilangan kendali. Dua perempuan itu bersatu. Dan itu adalah hal yang tidak pernah ia perhitungkan. Pilihan terakhir Arman. Arman menarik napas panjang. Kalian gak bisa keluar dari ini. Rania menatapnya tajam. Kami sudah keluar dari kamu. Arman menutup mata sebentar, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kalau kalian pergi sendiri, kalian mati. Mira menutup mulut. Rania menggigil. Arman membuka mata. Kalian harus percaya aku sekali ini. Rania tertawa pahit. Sekali ini, 7 tahun aku percaya kamu. Dan lihat hasilnya. Hening. Arman menatap. Raffi. Anak itu menatapnya polos. Ayah, kita pergi bareng ya. Arman memejamkan mata. Di sanalah titik lemahnya. Bukan Rania. Bukan Mira. Tapi anak itu. Arman berbisik. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa, nak. Rania menatap Arman. Untuk sesaat, ia melihat manusia di balik kebohongan. Tapi sesaat itu cepat hilang. Karena Arman berdiri, menatap mereka tegas. Oke, kita pergi. Mira membeku. Rania menatap curiga. Kita. Arman mengangguk. Aku ikut kalian. Rania menahan napas. Kenapa? Arman menjawab pelan. Karena kalau aku menyerahkan kalian, aku bukan manusia lagi. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan terakhir. Mereka akhirnya keluar bersama. Mobil Arman melaju di depan. Rania dan Mira di belakang dengan mobil sewaan. Jalanan masih sepi, langit masih gelap, namun tiba-tiba, Rania melihat sesuatu di kaca spion. Mobil hitam, tanpa lampu terang, mengikuti. Mira menatap panik. Ran, itu siapa? Rania menelan ludah. Mobil itu tidak menyalip, tidak berhenti, hanya mengikuti. Seperti bayangan, Arman menatap spionnya juga, wajahnya berubah. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Mereka sudah datang. Mira menangis. Kita terlambat. Rania menggenggam tangan Mira, dan di dalam mobil yang melaju menuju ketidakpastian, Rania sadar. Keputusan sudah diambil, tidak ada jalan kembali. Bab berikutnya bukan lagi soal dua istri. Bukan lagi soal suami double life. Ini soal bertahan hidup, dan siapapun yang menang, akan membawa anak itu keluar. Atau tidak sama sekali. Jalanan pagi itu terasa seperti lorong tanpa ujung. Kabut tipis menggantung di udara, membuat lampu-lampu jalan tampak buram. Mobil Arman melaju di depan, sementara mobil sewaan yang membawa Rania, Mira, dan Raffi mengikuti di belakang. Namun yang paling membuat napas mereka berat, bukan jalan yang gelap, melainkan mobil hitam di belakang mereka. Mobil itu tidak menyalip, tidak menyalakan klakson, tidak melakukan apa-apa selain mengikuti. Seperti predator yang sabar, Mira menggenggam tangan Rania sampai jemarinya putih. Ran, aku takut. Rania menelan ludah. Aku juga. Raffi duduk di kursi belakang, memeluk boneka dinosaurusnya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya melihat wajah bunda dan tante yang tegang. Ayah, kita mau liburan kan? Mira menahan tangis. Iya, nak. Suara itu terdengar rapuh. Rania menatap spion lagi. Mobil hitam itu semakin dekat. Dan di depan, Arman tiba-tiba memperlambat laju. Lampu rem menyala. Rania membeku. Apa yang dia lakukan? Mira berbisik panik. Jangan berhenti. Namun Arman justru menepi. Di pinggir jalan ada sebuah rest area kecil yang sepi. Arman turun dari mobilnya. Rania terpaksa ikut berhenti. Mira menatapnya. Kenapa dia berhenti? Rania menggeleng. Aku nggak tahu. Mereka turun. Angin pagi dingin menamparkan wajah. Arman berdiri di depan mereka dengan wajah tegang. Dengar aku baik-baik. Rania menatap tajam. Kamu mau apa? Arman menatap ke arah jalan.
Mobil hitam itu juga berhenti, beberapa meter di belakang. Dua pria turun, wajah mereka datar, langkah mereka pelan. Mira langsung memeluk Raffi. Raffi mulai gemetar. Ayah. Arman menutup mata sebentar, lalu membuka lagi, menatap Rania dan Mira. Kalian harus pergi sekarang. Rania membeku. Kita semua pergi. Arman menggeleng. Tidak. Mira menangis. Apa maksud kamu? Arman berbisik. Aku yang mereka cari. Rania tertawa getir. Kamu pikir kita nggak tahu itu? Arman menatap Raffi. Anak itu menatapnya dengan mata takut. Arman jongkok, menyentuh pipi Raffi pelan. Nak, Raffi berbisik. Ayah jangan tinggal. Arman menelan ludah. Untuk pertama kalinya, suaranya pecah. Ayah harus beresin sesuatu. Mira menangis keras. Kamu nggak bisa tinggalin dia. Arman berdiri. Matanya merah, tapi wajahnya tegas. Aku sudah terlalu lama menjadikan kalian tameng. Rania membeku. Arman melanjutkan, suaranya rendah. Sekarang giliran aku yang jadi tameng. Pengorbanan yang terlambat. Dua pria itu mendekat. Salah satunya berkata dingin. Arif Saputra. Nama itu seperti palu terakhir. Arman menatap mereka. Aku tahu kalian akan datang. Pria itu tersenyum tipis. Kami hanya mau anak itu. Mira menjerit. Tidak. Arman mengangkat tangan, menahan mereka. Anak itu bukan milik kalian. Pria itu menatap Arman tajam. Kamu dibayar untuk menyerahkan dia. Arman tertawa pahit. Aku dibayar untuk melindungi. Pria itu mendekat. Kontrak selesai. Rania menggigil. Arman menoleh cepat pada Rania. Rania, bawa mereka pergi. Rania membeku. Kamu pikir aku akan nurut setelah semua yang kamu lakukan? Arman menatapnya dalam. Aku nggak minta dimaafin. Aku cuma minta, jangan biarkan anak itu jadi korban. Mira menangis. Arman menatap Mira. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata jujur tanpa topeng. Aku minta maaf. Mira terisak. Kenapa semua begini? Arman berbisik. Karena aku pengecut. Kalimat itu keluar seperti pengakuan terakhir. Rania mengambil kendali. Rania tiba-tiba melangkah maju. Ia mengeluarkan ponsel, menekan tombol rekam. Kalau kalian pikir kalian bisa ambil anak ini diam-diam. Rania menatap dua pria itu. Kalian salah. Pria itu mengangkat alis. Kamu siapa? Rania tersenyum dingin. Aku nama yang kalian pakai di dokumen. Aku tameng yang kalian jadikan korban. Pria itu membeku sedikit. Rania melanjutkan. Dan aku sudah kirim semua bukti ke pihak yang benar. Arman menoleh tajam. Kamu. Rania menatapnya. Aku bukan perempuan bodoh yang kamu nikahi untuk status. Mira menggenggam tangan Rania. Rania berkata keras. Kalian mundur. Pria itu tertawa kecil. Kamu pikir ancaman ponsel berarti apa? Namun sebelum ia melangkah, suara sirene terdengar jauh. Samar, tapi semakin dekat. Wajah pria itu berubah. Arman menatap Rania dengan mata membesar. Kamu panggil mereka. Rania berbisik. Aku tidak percaya kamu. Aku percaya sistem. Mira menangis lega sekaligus takut. Sirene semakin keras. Dua pria itu saling pandang. Yang satu mengumpat pelan. Mundur. Mereka kembali ke mobil hitam. Dan dalam hitungan detik, mobil itu melaju pergi. Hilang dalam kabut. Arman kehilangan segalanya. Sirene berhenti di rest area. Beberapa petugas turun. Arman berdiri kaku. Rania menatapnya. Kamu ikut. Arman mengangguk pelan. Aku harus. Mira memeluk Raffi. Raffi menatap Arman dengan mata basah. Ayah mau kemana? Arman jongkok sekali lagi. Ke tempat aku harus tanggung jawab. Raffi menangis. Jangan. Arman mengusap rambutnya. Kamu anak baik. Lalu Arman berdiri. Petugas mendekat. Memborgol tangannya. Arman tidak melawan. Ia hanya menatap Rania dan Mira. Aku hancurkan kalian. Sekarang aku bayar. Rania menatapnya dingin. Kamu bukan cuma hancurkan kami. Kamu hampir hancurkan anak itu. Arman menutup mata. Air mata jatuh satu. Dan ia dibawa pergi. Beberapa bulan kemudian, Rania duduk di teras rumah kecil di pesisir. Angin laut lembut. Mira duduk di sampingnya, perutnya mulai membesar. Raffi bermain pasir, tertawa. Ia memanggil Mira, Bunda. Dan memanggil Rania, Tante Rania. Tapi kadang ia memeluk Rania erat, seolah Rania juga rumah baginya. Rania menatap Mira. Kamu yakin bisa? Mira tersenyum lemah. Kita nggak punya pilihan selain kuat. Rania mengangguk. Dua perempuan itu tidak pernah merencanakan hidup bersama.
Mereka dipertemukan oleh kebohongan, namun mereka bertahan karena kebenaran yang sama. Anak itu pantas punya rumah yang tidak dibangun. Dari dusta, Rania menatap laut. Arman sudah kehilangan segalanya. Nama, keluarga, kebebasan, dua rumah yang ia bangun, runtuh. Tapi dari reruntuhan itu, Rania dan Mira membangun sesuatu yang baru. Bukan pernikahan, bukan kebohongan, tapi keluarga, keluarga yang dipilih. Bukan dijadikan kedok. Raffi berlari menghampiri. Tante, lihat istana pasirku. Rania tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu benar-benar nyata. Iya, bagus sekali. Mira memegang perutnya. Bayi baru akan lahir. Bukan dalam kebohongan, tapi dalam harapan. Dan Rania sadar, kadang rumah pertama bukan tempat kita ditinggalkan, tapi tempat kita akhirnya menemukan diri sendiri.